Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi saya melihat sebuah video, saya terharu, iman saya juga terbangun, roh saya makin menyala, makin menyambar. Walaupun memang berita ini sebenarnya salib, tetapi bagi saya salib karena Kristus itu adalah kebahagiaan. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tapi menderita juga bagi Kristus. Filipi 1:29. Berita ini saudara dari Korea, di mana di YouTube tersebut, di video tersebut yang akurat, ini menceritakan tentang bagaimana orang percaya, orang Kristen di Korea Utara, mereka ini sebagian memang ada yang sampai meninggal, tapi ada gereja yang diasingkan di satu tempat. Tempat tersebut tentu kalau saya katakan hutan tanda kutip. Karena Tuhan memelihara mereka, pastilah mereka hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kecukupan ya. Karena Tuhan pasti memberikan apa yang diperlukan, dibutuhkan oleh setiap anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tidak mati kelaparan. Karena anak-anaknya percaya kepada Tuhan yang menggembalakan, memeliharanya. Makanya Yesus Allah itu kita boleh panggil Bapa karena Yesus adalah Bapa kita. Saudara Bapak sekalian, supaya tidak berlama-lama ya, kita saksikan langsung ini videonya. Karena memiliki Alkitab, sekelompok orang Kristen Korea Utara dikirim ke desa terpencil dengan kerja paksa dan jatah makan yang terbatas. Open Doors UK baru-baru ini membagikan kisah Bai, seorang pemimpin Kristen yang Alkitabnya dihancurkan dan dipaksa untuk tinggal di tempat pengasingan, namun menolak untuk meninggalkan gereja bawah tanahnya di Korea Utara. Bai menghabiskan harinya bekerja di ladang memetik tanaman di desa tempat dia tinggal. Pada malam hari, dia dan teman serumahnya menutupi jendela dengan selimut, menyalakan lilin kecil, dan duduk melingkar sebelum mengeluarkan buku untuk dibaca. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia membaca. Meskipun Bai ditawari untuk tinggal di Cina, dia menolak tawaran itu dan terus melayani gereja bawah tanahnya. Ini adalah surat terbaru darinya yang diterima oleh staf OD di Cina. Saudaraku terkasih, kami baik-baik saja dan damai melalui kasih karunia Yesus Kristus dan doa-doa Anda. Ketika Alkitab kami ditemukan, itu segera dihancurkan. Dan karena kami orang Kristen, kami diasingkan ke desa terpencil tanpa ada kesempatan untuk pergi. Bekerja di sini sulit, ransum terbatas. Kita selalu lapar atau sakit. Kita perlu mencari makan untuk bertahan hidup. Namun setiap pagi ketika saya membuka mata, saya merasakan kehadiran Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Bapa kita bahwa saya masih cukup kuat untuk digunakan sebagai hamba-Nya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Meskipun sulit, saya baru-baru ini dapat melintasi perbatasan ke Cina. Di sana saya bertemu dengan orang-orang Kristen lainnya. Mereka memberi saya makan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, sebuah Alkitab baru. Saya ditawari tempat tinggal di Cina, itu akan berarti kebebasan. Tetapi saya tidak dapat meninggalkan keluarga dan gereja saya betapapun kecilnya itu. Dari sudut pandangmu, saudaraku, penderitaan kami harus tampak seolah-olah kami menjalani kehidupan yang terkutuk. Namun, kami melihatnya sebagai berkah karena merupakan jalan pintas menuju Bapa. Sebagai imbalannya, kami akan tetap sehat dan terus menyebarkan Injil ke seluruh Korea Utara. Saudarimu di dalam Kristus.
Tolong terus pertahankan orang-orang Kristen Korea Utara yang pemberani seperti Bae dalam doa-doa Anda, karena mereka tinggal di negara yang dianggap paling memusuhi agama Kristen di dunia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama melihat video dan mendengar kesaksian di dalam video tersebut. Pertama ya, saya apresiasi bisa ada orang yang mempublikasikan ini. Tentu ada wartawan yang tersembunyi, wartawan yang terselubung, ya, karena memang awalnya ini ditulis dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, inilah orang-orang yang mengikut Tuhan. Tapi kita lihat ya, pemeliharaan Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa bagi mereka, orang-orang Korea khususnya yang diasingkan di tempat sepi ini, di tempat tersembunyi ini, di hutan. Kalau kita tadi benar-benar teliti, menyimak apa yang Tuhan lakukan, mujizat apa yang terjadi, itu mirip di mana bangsa Israel waktu 40 hari ya berkeliling di padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Mereka dipelihara Tuhan dengan Tuhan memberikan mana turun dari sorga untuk makanan mereka setiap hari. Tapi saudara, ini agak sedikit berbeda versinya ya. Karena orang Israel itu saudara, itu ketegaran hatinya lah, ketidaktaatannya lah. Sehingga mereka 40 tahun berputar-putar untuk menuju tanah perjanjian yang padahal harusnya bisa 2 minggu pada waktu itu ditempuh. Waktu saya ke Israel, naik bis sekarang bisa 9 jam kurang lebih. Inilah saudara, Bapak Ibu sekalian, ketidaktaatan bangsa Israel. Tetapi ini orang yang di Korea Utara ini, di Korut ini tidak demikian. Bukan karena ketidaktaatan mereka, justru karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka dibuang oleh pemerintah karena dianggap membahayakan bagi pemerintah. Dianggap ini membahayakan bagi ideologi yang sudah ditanamkan oleh pemerintah Korut yang ideologinya adalah komunis. Sedangkan mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sehingga anak-anak Allah ini dianggap, tanda kutip, dianggap ya oleh pemerintah Korea Utara membahayakan mereka. Karena setiap hari bertambah jumlahnya. Orang yang selalu berpikir politik, mereka akan terus mengarahkan segala sesuatu kepada politik. Saya yakin pemerintah Korea Utara berpikir, jikalau anak Tuhan ini, orang Kristen bertambah banyak, mereka bisa menggulingkan pemerintahan. Padahal tidak ada di ajaran kekristenan itu bahwa anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus diperintahkan menggulingkan pemerintahan. Yang ada adalah mendoakan pemerintahan. Kita di dalam kekristenan tidak ada ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk melawan pemerintah. Justru ada ayat Roma 13, kita harus taat kepada pemerintah. Jadi keimanan kita kepada Yesus itu tidak bisa dijadikan alat politik untuk mengumpulkan jumlah orang yang banyak dan membuat partai dengan tujuan untuk memenangkan pemilu sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang duduk di pemerintahan. Tentunya memang kita boleh ya berpolitik, boleh, tetapi maksudnya tidak dalam konteks firman Tuhan, iman, tidak. Itu berbeda lagi ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana mereka menderitanya, saudaraku yang saya kasih. Ya, saya tadi melihat dan mendengar kesaksian mereka itu di Korea Utara, luar biasa sekali, saudara. Bahkan, wah, mereka dikasih Tuhan makanan setiap hari dengan cara-cara yang ajaib. Dan kalau ketahuan ada Alkitab di tangan mereka dibakar. Tapi
mereka selalu saja dapat Alkitab. Bahkan tadi kalau kita benar dengar baik-baik, yang saya ingat adalah ini, saya yakin seorang hamba Tuhan